Halo, kembali lagi bersama saya di channel Somek SOS. Stay safe, stay healthy with Somek SOS. Sakit pinggang seringkali dialami oleh banyak orang. Tidak terkecuali kita sendiri sering mengalaminya. Pada video kali ini, kita akan bahas sakit pinggang mana yang tidak berbahaya, berbahaya sedang, atau sangat berbahaya. Berikut akan dijelaskan oleh Dr. Tony, spesialis tulang dan tulang belakang dari Mount Elizabeth Novena Hospital. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan selanjutnya, selamat menyaksikan. Jadi back pain ini sangat sering terjadi. Karena sangat sering terjadi, banyak orang menganggap ini adalah hal yang wajar, yang sering kali diabaikan. Dan menurut statistik, back pain, neck pain ini termasuk top 3 yang tiga alasan yang paling banyak kenapa pasien periksa ke dokter. Ya, untuk melihat apakah sesuatu itu berbahaya atau tidak berbahaya, pada kesempatan kali ini aku bagi menjadi masalah yang tidak berbahaya, atau yang kedua masalah yang berbahaya sedang atau mungkin bisa berbahaya, sama satu lagi yang akan saya bahas lebih detail adalah yang sangat berbahaya, mulai yang tidak berbahaya. Ini tidak ada long term konsekuensi, tidak ada konsekuensi jangka panjang, tidak berbahaya. Kita di new normal ini, zaman COVID-19, banyak yang work from home atau work study from home. Nah, ini banyak masalah postur kita bermasalah. Kalau kita duduk lama di depan komputer, pasti ada masalah dengan postur. Apalagi kalau kita bekerja di rumah. Ini bekerja di kantor, kita duduk di kursi, komputer ada di meja. Kalau kita kerja di rumah, study from home, work from home, kita mungkin duduk di sofa atau duduk di lantai, komputer di laptop, atau tiduran sambil bekerja. Nggak ada yang larang karena bosnya nggak ada di rumah, kita sendiri bosnya. Ini menyebabkan masalah-masalah postur. Di sebelah kanan ini adalah postur yang bagus. Kalau kita tarik garis lurus menghubungkan telinga, bahu, pinggul, lutut dan pergelangan kaki, ini harus garis lurus. Nah, ini postur yang sebelah kiri, ini postur yang tidak bagus. Kalau kita tarik dari telinga ke bahu, dari bahu ke pinggul, ini garisnya patah. Ya, patah. Ini postur yang tidak bagus. Ototnya bisa ketarik, ototnya bisa robek, bisa strain, sprain, dan segala macam. Tapi ini tidak berbahaya. Kemudian angkat barang berat bisa menyebabkan muscle strain. Berapa hari sembuh, nggak ada masalah. Ngangkat lagi bisa back pain lagi, neck pain, tapi sembuh lagi. Nggak ada long term consequence. Terus kemudian yang berolahraga, terjadi cedera olahraga, juga begitu. Mungkin setelah main sepak bola atau badminton, nyeri punggung. Beberapa hari, 1 minggu, sudah hilang, main lagi. Ini bisa terjadi dan tidak berbahaya. Terus kemudian degeneratif, ini masalah proses penuaan, pengapuran. Ini terjadi di semua orang. Nah, masalah proses penuaan, pengapuran ini tidak berbahaya kalau tidak menjepit saraf. Ya, masalah degeneratif ini kadang-kadang jepit saraf. Yang tidak menjepit saraf ini tidak berbahaya. Apa yang tergolong grup ini adalah saraf terjepit. Ya, saraf terjepit bisa terjadi karena proses degeneratif, pengapuran, bisa terjadi karena slip disc atau herniated disc atau HNP, orang Indonesia bilang HNP. Ini contohnya HNP, ini jelinya keluar jepit saraf.
Kadang bisa sembuh sendiri, walaupun jelinya yang keluar itu tidak bisa balik, tapi kadang nyerinya bisa hilang. Kalau nyerinya hilang ya nggak perlu diapa-apain, nggak perlu operasi. Tetapi kalau nyeri tetap nyeri, terutama nyeri yang menjalar ke tangan atau nyeri yang menjalar ke kaki, yang tidak membaik selama 1-2 bulan, ini perlu dioperasi karena kalau dibiarkan sarafnya ini bisa rusak. Ini kenapa ini mungkin bisa berbahaya. Kalau dibiarkan sarafnya bisa rusak, bisa membuat lemah, bisa membuat numbness atau kebas. Ini adalah tanda-tanda kerusakan saraf. Kadang kalau tadi aku bicara tentang spot injury. Spot injury yang parah juga bisa menyebabkan spine fracture, patah tulang di tulang belakang atau dislocation. Nah, biasa sering terjadi karena high energy trauma seperti road traffic accident, kecelakaan lalu lintas, atau fall from height. Kalau di Singapura construction worker itu kadang-kadang bangunan yang tinggi sekali, kadang-kadang mereka jatuh dan terjadi patah tulang di tulang belakang dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, ini biasanya perlu dioperasi. Nomor 1 ini yang paling sering adalah spinal cord compression. Di tulang belakang kita ada 2 macam saraf. Saraf nomor 1 adalah saraf besar yang dinamakan spinal cord. Dan spinal cord ini punya cabang saraf kecil. Di setiap segmen di antara tulang itu ada saraf kecil yang keluar, yang kalau di leher supply tangan, kalau di punggung bagian bawah supply ke kaki. Kalau sarafnya kecil ini terjepit, maka pasien akan mengalami rasa nyeri di tangan yang menjalar ke tangan atau yang menjalar ke kaki. Saya tidak bicara tentang saraf kecil karena saraf kecil yang terjepit itu tidak berbahaya. Tapi kalau saraf besar yang di tengah itu terjepit, itu berbahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan. Saraf kecil menyebabkan rasa nyeri, menyebabkan tingling kayak kesemutan di tangan, di kaki. Yang parah bisa menyebabkan numbness, kebas, atau lemah otot. Tapi tidak menyebabkan lumpuh. Tetapi bedanya kalau saraf besar, spinal cord compression, saraf besar terjepit, itu biasanya tidak sakit. Tetapi kadang bisa menyebabkan masalah seperti jalannya tidak seimbang. Jadi masalah koordinasi atau pemakaian fungsi tangan menjadi susah dipakai. Misalnya dulu bisa pakai chopstick, pakai chopstick lancar. Terus perlahan-lahan nggak bisa pakai chopstick, udah susah banget pakai chopstick. Atau mengancingkan baju. Mengancingkan baju biasanya dulu lancar, sekarang mengancingkan baju 5 menit nggak masuk. Ini kalau ada keluhan seperti ini harus periksa ke dokter karena kemungkinan ini terjadi karena spinal cord compression. Jadi spinal cord compression ini tidak sakit, biasanya tidak sakit, tetapi mengganggu fungsi koordinasi tangan dan mengganggu fungsi kaki, jalan tidak seimbang. Oke. Jadi kalau orang tua, bapak ibu yang punya orang tua
atau Bapak Ibu sendiri mengalami mengalami jalannya tidak seimbang. Mungkin umurnya sudah 70 tahun, jalannya tidak seimbang. Ini bukan karena tua. Biasanya orang bilang ini karena tua jadi jalannya tidak seimbang, wajar. Kadang-kadang masalahnya adalah saraf besar atau spinal cord terjepit. Dan ini perlu operasi. Karena kalau tidak dioperasi, jatuh tiba-tiba pasiennya bisa lumpuh. Kalau sudah lumpuh, dioperasi pun kadang-kadang tidak bisa baik. Terus kemudian yang bahaya lagi adalah spine spine infection atau infeksi di tulang belakang. Infeksi di tulang belakang kalau di Indonesia yang paling sering terjadi adalah tuberkulosis. Tapi di Singapura jarang sekali ada tuberkulosis. Yang sering terjadi di Singapura adalah infeksi bakteri. Nah, ini orang yang terkena diabetes atau orang yang terkena penyakit ginjal atau gagal ginjal, dialisis. Ini adalah faktor risiko terjadinya spine infection. Jadi kalau Bapak Ibu punya diabetes, terutama yang tidak terkontrol dengan baik, atau punya sakit ginjal, dialisis, ya, terus tiba-tiba punggungnya sakit, bukan itu aja, sakit dan merasa badannya nggak enak, terus demam, itu harus hati-hati, cepat-cepat periksa ke dokter, karena kadang infeksi ini berbahaya. Kalau infeksi ada nanah ini bisa terproduksi dengan cepat dan sehingga menjepit saraf dan menimbulkan kelumpuhan. Terus kemudian infeksi ini juga bisa menyerang tulang, memakan tulang. Kalau dibiarkan, tulangnya bisa habis dan bisa tidak stabil. Tambah lama, tambah banyak tulangnya yang hilang, tambah susah walaupun dioperasi. Membuat operasinya tambah susah. Kemudian yang terakhir adalah spine tumor. Balik lagi ke spine infection. Spine infection ini tidak terjadi begitu saja, langsung di tulang belakang. Biasa terjadi penyebaran infeksi dari tempat lain, misalnya infeksi saluran kencing atau infeksi tenggorokan menyebar ke tulang belakang. Kalau tumor juga seperti itu, tumor bisa terjadi langsung di tulang belakang, tetapi jarang. Sebagian besar terjadi karena penyebaran sel tumor dari tempat lain. Kadang pasien pun tidak tahu kalau ada tumor di tempat lain. Keluhan pertama mungkin back pain atau nyeri leher atau nyeri di punggung, pinggang. Setelah nyerinya nggak sembuh-sembuh, setelah dicek di MRI scan ternyata tumor di tulang belakang. Terus dicek lagi asalnya dari mana. Karena sebagian besar bukan terjadi di tulang belakang karena penyebaran tempat lain. Mungkin ditemukan kanker payudara atau kanker prostat yang menyebar ke tulang belakang. Padahal pasiennya tidak ada keluhan di payudara, tidak ada keluhan di prostat. Atau kadang-kadang di usus. Pasien tidak ada keluhan sama sekali. Kalau back pain, neck pain, sakit punggung, sakit leher ini diabaikan, di-delay ya, ke dokter delay, maka masalah ini akan ditemukan dalam keadaan yang lebih parah. Ya, lebih parah, yang dulunya mungkin bisa disembuhkan, bisa dioperasi, diambil, tumor asalnya bisa dioperasi, dikeluarkan secara tuntas, di tulang belakang juga bisa dikeluarkan secara tuntas dan bisa sembuh. Tapi kalau sudah menyebar kemana-mana, penanganannya bukan untuk menyembuhkan, karena kita tidak mungkin mengeluarkan tumor yang ada di mana-mana. Ya, tujuannya kalau sudah seperti itu adalah paliatif, bukan untuk penyembuhan. Kadang-kadang pasien juga mengeluh rasa nyeri menjalar ke kaki. Ya, biasanya rasa nyeri yang menjalar ke kaki karena saraf terjepit. Dan salah satu penyebabnya adalah spine tumor atau infeksi. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri yang menjalar ke kaki, saraf terjepit. Kemudian kalau ada
difficulty walking, jalan tidak seimbang, passing urine, kencing jadi susah. Kadang terjadi karena prostat, tapi kadang terjadi karena sarafnya terjepit. Atau berat badan menurun secara drastis. Ini harus hati-hati, harus periksa ke dokter untuk cek, untuk memastikan nggak ada sesuatu yang berbahaya seperti spine tumor atau infeksi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.